Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, kita bakal coba telusuri jejak pemahaman manusia soal listrik. Anda mungkin mikir, wah pasti ada satu momen eureka gitu ya. Tapi, sumber-sumber yang kita punya nunjukin kalau ini tuh perjalanan panjang banget. Observasi, eksperimen, ribuan tahun. Bukan cuma satu penemu, tapi ya fenomena alam yang terungkap pelan-pelan. Siap kita bongkar? Siap dong. Misi kita hari ini lebih ke melihat evolusi pemikirannya ya. Gimana caranya kita dari cuma katakanlah ngamatin ikan yang nyetrum atau percikan api kecil gitu sampai jadi kekuatan yang ya ampun menggerakkan dunia modern Anda sekarang ini. Sumbernya macam-macam nih. Dari catatan kuno sampai era listrik udah di mana-mana. Yang seru tuh melihat cara pandang manusianya berubah. Oke, kita mulai dari akarnya deh. Ribuan tahun lalu nih, di Mesir kuno, mereka tuh udah tahu kalau ada ikan di Sungai Nil, namanya Malapterus electricus, yang bisa nyetrum. Malah katanya dipakai buat terapi nyeri, no? Gitu kata catatan kuno. Terus sekitar 600 SM, ada Thales dari Miletus, di Yunani. Dia ngamatin batu ember, tahu kan? Getah pohon yang mengeras itu. Iya ya, yang kuning itu kan? Nah, itu kalau digosok-gosok, ternyata bisa narik benda ringan kayak bulu. Miriplah kalau kita gosok penggaris plastik ke rambut terus bisa narik sobekan kertas kecil. Si Thales ini ngelihat versi alaminya gitu. Dan dari kata Yunani buat ember, elektron, nah dari situlah asal kata listrik kita. Terus ada juga yang menarik nih, artefak namanya baterai Baghdad. Umurnya sekitar 250 SM sampai 250 Masehi. Jadi ini kayak pot tanah liat gitu, ada tembaga sama besinya. Kalau diisi cuka, ternyata bisa menghasilkan voltase kecil. Fungsinya apa? Masih jadi perdebatan sih. Mungkin buat ngelapisin logam ya, semacam electroplating sederhana gitu. Wah, oke. Tapi ini nunjukin beda penting nih, antara kita nggak sengaja ngelihat efek listrik, sama kita benar-benar paham secara ilmiah dan sengaja mau memanfaatkannya. Ada jeda besar di situ. Ngerti. Nah, kita lompat nih ke abad 17. Ada William Gilbert, tahun 1600. Dia jadi penting karena mulai bedain secara sistematis gitu, mana listrik statis yang dari gosokan tadi, mana magnetisme. Dia juga yang bikin populer istilah Latin electricus, ya artinya kayak ember gitu. Terus ada Otto von Guericke, 1663. Dia bikin semacam generator elektrostatik pertama, pakai bola belerang yang diputar. Nah, ini dia. Hasilnya, percikan listrik statis yang lebih gede, lebih jelas buat diamati. Nah, ini pergeseran kunci host. Dari cuma ngelihat pasif, jadi eksperimen yang sistematis. Tujuannya udah bukan cuma ngelihat, tapi sengaja menciptakan fenomenanya buat dipelajari. Plus, munculnya istilah baku kayak electricity, ini dipopulerkan Thomas Brown ngikutin Gilbert, itu krusial banget, biar bisa jadi bidang studi ilmiah yang beneran gitu. Oke, jadi makin serius ya pendekatannya. Lanjut abad 18, pemahaman kita makin dalam nih. Stephen Gray, tahun 1729, dia nunjukin sesuatu yang fundamental banget. Listrik itu ternyata bisa mengalir atau dihantarkan. Eksperimennya yang terkenal, Flying Boy, itu... Haha, iya yang anak digantung pakai tali sutra itu kan? Ya, terus dikasih muatan listrik. Itu ngebuktiin kalau listrik bisa pindah lewat benda, termasuk ya badan kita ini. Ini ngubah pandangan loh. Listrik nggak cuma diam di tempat ternyata. Tepat. Terus... ada Charles Dufay, tahun 1733. Dia nemuin kalau ada dua jenis muatan listrik. Dia nyebutnya vitreous dari kaca, sama resinos dari resin. Nah, inilah cikal bakal kita kenal muatan positif dan negatif. Yang lebih penting lagi, dia bikin hukum dasarnya. Muatan sejenis itu tolak-menolak, kalau beda jenis ya tarik-menarik. Ini kerangka fundamental yang kita pakai sampai sekarang. Wih, dasar banget ya itu. Dan gak boleh lupa dong Benjamin Franklin, tahun 1752. Eksperimen layangannya pas badai itu legendaris banget. Bukan cuma nekat ya, tapi itu ngebuktiin secara meyakinkan kalau petir itu ya listrik. Cuma skalanya aja gede banget. Betul, dan dampaknya langsung kerasa. Iya kan? Langsung ketemu penangkal petir. Aplikasi praktis yang nyelamatin banyak nyawa sama bangunan. Dari fenomena alam yang serem, jadi sesuatu yang bisa sedikit dikendalikan lah ya. Abad ke-19, nah ini benar-benar titik baliknya. Alessandro Volta, tahun 1800, dia nyiptain tumpukan volta. Itu baterai pertama di dunia. Ini
Wah, terobosan luar biasa. Kenapa? Soalnya dia bisa ngasilin aliran listrik yang stabil dan terus-menerus. Bukan cuma percikan statis sesaat gitu. Ini benar-benar ngebuka pintu buat riset-riset baru yang sebelumnya nggak kepikiran. Penemuan Volta ini jadi kayak domino gitu ya, memicu penemuan lain. Persis. Arus stabil dari baterai Volta ini yang bikin Hans Christian Ørsted tahun 1820 bisa ngamatin efek yang konsisten. Apa itu? Ternyata arus listrik bisa bikin jarum kompas magnet nyimpang. Loh, kok bisa? Nah, hubungan yang nggak diduga ini mulai kelihatan. Terus dibalik sama Michael Faraday, kan? Tahun 1831. Dia nunjukin kalau kita gerakin magnet dekat kawat, malah muncul arus listrik di kawatnya. Ini konsep kunci banget ya, induksi elektromagnetik. Kayaknya ini cikal bakal generator listrik modern kita. Betul sekali. Penemuan Faraday ini lompatan konseptual besar. Dari cuma ngamatin listrik, jadi cara buat menghasilkan listrik sesuai kemauan kita. Dan dalam skala besar pula. Ini dasar generator atau dinamo. Terus, James Clerk Maxwell, tahun 1860-an, dia nyatuin semua ini dalam teori elektromagnetik. Persamaannya nunjukin kalau listrik, magnet, bahkan cahaya, itu semua bagian dari fenomena yang sama, bergerak sebagai gelombang. Ini fondasi teori buat semua teknologi nirkabel Anda sekarang. Gila, nyambung semua ya ternyata. Akhirnya, kita sampai di era elektrifikasi massal. Thomas Edison, 1879, dia emang nyempurnain bola lampu pijar, jadi praktis. Tapi kejeniusannya, kayak yang Anda sebutin di sumber, itu lebih ke sistem keseluruhannya. Dia bikin pembangkit listrik terpusat pertama, Pearl Street Station, tahun 1882, terus jaringan kabel bawah tanah, bahkan sampai meteran listrik buat nagih pelanggan. Nah, sistem awal Edison ini pakai arus arah, DC. Ini langsung mancing perang arus yang lumayan sengit tuh sama Nikola Tesla dan George Westinghouse. Mereka jagoin arus bolak-balik, AC. Kenapa? Kenapa tuh? Karena AC akhirnya yang menang buat distribusi massal. Alasannya, tegangan AC bisa dinaik turunkan pakai transformator. Jadi jauh lebih efisien buat dikirim jarak jauh. Inilah kuncinya, biar listrik bisa nyampe kemana-mana dengan ongkos yang lebih masuk akal. Dan dampaknya, wah luar biasa transformatif ya. Listrik itu ngubah ya semuanya. Penerangan rumah nggak lagi pakai lilin atau gas. Muncul perabotan rumah tangga, motor listrik bikin revolusi di pabrik. Ada tram listrik, bahkan di Batavia aja udah ada loh tahun 1899. Iya betul itu. Lampu jalan, gedung pencakar langit, jadi mungkin. Elektrifikasi nyebar ke seluruh dunia, mengubah wajah peradaban kita. Jadi kalau dirangkum, dari cuma ngamatin getah pohon yang aneh bisa narik bulu, sampai sekarang kita punya jaringan listrik global yang nopang hidup Anda. Luar biasa ya, gimana tiap langkah itu dibangun di atas penemuan sebelumnya. Seringkali dengan cara yang nggak diduga-duga. Coba deh Anda renungin sebentar, hampir semua aspek kehidupan modern Anda sekarang, komunikasi, kerjaan, hiburan, bahkan kenyamanan dasar di rumah itu sangat bergantung sama pemahaman dan pemanfaatan prinsip listrik yang diungkap sama tokoh-tokoh tadi selama berabad-abad. Nah ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kita kan udah kuasai nih pembangkitan sama distribusi listrik pakai prinsip-prinsip yang ya sebagian besar dirumusin di abad 19 lah. Tapi ngelihat kebutuhan energi kita yang terus berubah, tantangan baru kayak keberlanjutan, mungkin nggak ya ada cara berpikir atau cara berinteraksi sama energi listrik yang benar-benar baru di masa depan? Sesuatu yang fundamentalnya beda gitu, yang sekarang ini kita bahkan belum bisa bayangin sama sekali.